Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sutriani Kaliu, SPMSC, selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang akan saya ajukan yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas 8 melalui Pendekatan Kontekstual Teaching and Learning. Nah, pada konsep organ pada tumbuhan di SMP Negeri 1 Siompu. Nah, sebelum saya memaparkan proposal yang saya ajukan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nah, perkenalkan, saya atas nama Siti Zulmawati, nomor induk mahasiswa 181431364, kelas Biologi B. Saya berasal dari Universitas 19 November Kolaka. Nah, langsung saja kita masuk ke isi dari proposal yang akan saya ajukan. Nah, yang pertama itu latar belakang, di mana penelitian ini saya mengambil penelitian tindakan kelas di SMP Negeri 1 Siompu dengan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Nah, pada konsep organ pada tumbuhan. Nah, penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Nah, umumnya kan pembelajaran di SMP itu masih didominasi oleh aktivitas guru atau teaching center. Nah, sehingga pembelajaran di kelas itu kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan benda-benda yang konkret dalam situasi nyata. Hal ini menyebabkan siswa itu sulit mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya itu dengan kondisi nyata atau dengan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah tersebut diperlukanlah strategi pembelajaran yang baik. Nah, model pembelajaran yang memungkinkan dapat untuk membangun penguasaan konsep pada peserta didik adalah model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Nah, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL ini pada konsep organ pada tumbuhan. Nah, yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan pembelajaran dengan model kontekstual teaching and learning pada konsep organ pada tumbuhan. Nah, tujuannya itu dia ini menjawab rumusan dari masalah ya. Nah, tujuan penelitian saya untuk mengetahui keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan metode dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning pada konsep organ pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran kontekstual teaching and learning pada konsep organ pada tumbuhan. Nah, manfaat penelitian saya yang pertama di sini ada 4 poin ya. Nah, yang pertama yaitu bagi siswa diharapkan bagi siswa itu melalui penggunaan strategi kontekstual teaching and learning ini dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar dari siswa pada mata pelajaran IPA, khususnya pada mata pelajaran organ pada tumbuhan. Nah, kemudian bagi guru, guru dapat memberikan masukan kepada guru untuk menemukan atau menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi, sehingga dapat membantu pencapaian tujuan kurikulum yang seimbang dalam aspek akademik, kepribadian, dan sosial. Nah, kemudian bagi sekolah, ini menjadi bahan referensi atau solusi ya bagi sekolah, referensi, solusi atau masukan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa serta kualitas pendidikan di sekolah tersebut atau di SMP Negeri 1 Siompu. Nah, kemudian bagi peneliti sendiri di sini menambah wawasan ya dalam menerapkan media yang bervariasi setelah menjadi guru dan bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis atau penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian ke landasan teori, di mana kontekstual teaching and learning ini dia adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan dengan situasi kenyataan sehingga siswa itu dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, ini menurut
Wina Sanjaya pada tahun 2018 melakukan penelitian. Nah, kemudian menurut Muhlis, pendekatan kontekstual teaching and learning ini dapat memberikan pengaruh dan motivasi terhadap prestasi belajar siswa dalam pembelajaran, di mana dalam kontekstual teaching and learning, pengetahuan dan keterampilan siswa itu diperoleh dari usaha siswa sendiri, merekonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilannya, serta membangun pengetahuan baru lewat fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya. Nah, penelitian ini dilakukan pada tahun 2005. Kemudian, strategi pembelajaran kontekstual yang dikemukakan oleh Center for Occupational Research and Development atau CORD dalam Rustama tahun 2002 yang dikenalkan dengan REACH, yaitu yang pertama, relaxing atau yaitu belajar diartikan dengan konteks dunia nyata. Kemudian experiencing, belajar ini ditekankan pada penggalian atau eksplorasi, kemudian penemuan atau discovery, dan penciptaan atau invention. Kemudian applying atau pengaplikasiannya. Nah, di mana belajar ini bila mana pengetahuan dipresentasikan dalam konteks pemanfaatannya. Kemudian cooperating. Nah, belajar melalui konteks komunikasi interpersonal, kemudian pemakaian bersama, dan tugas kelompok. Nah, kemudian kita masuk ke hipotesis. Hipotesis dari penelitian saya atau hipotesis tindakan, di mana dia merupakan jawaban sementara menurut Sugiono tahun 2009. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam pernyataan. Nah, hipotesis dalam penelitian yang akan saya lakukan ini dengan penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning ini atau CTL diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 8 semester ganjil di SMP Negeri 1 Siompu, Kabupaten Buton Selatan tahun 2022-2023 pada pokok bahasan organ pada tumbuhan akan meningkat hingga 90%. Nah, kenapa bisa sampai 90%? Saya nyatakan situ karena rata-rata dari penelitian yang saya baca atau jurnal-jurnal yang saya baca, mereka itu rata-rata penelitian dengan pendekatan kontekstual teaching and learning ini mereka berhasil. Nah, kemudian metode penelitian. Di sini ada jenis dan metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, penelitian tindakan kelas ini mengacu pada konsep pokok penelitian tindakan model Kurt-Lewin. Nah, subjek penelitian di sini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Siompu semester ganjil. Nah, kemudian waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada Juli sampai Agustus tahun ajaran 2022-2023 dan tempat penelitian itu dilakukan di SMP Negeri 1 Siompu. Nah, kemudian rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, penelitian tindakan kelas ini kan akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Nah, setiap siklus itu merupakan suatu proses alur kegiatan yang meliputi perencanaan atau planning, kemudian pelaksanaan tindakan atau action, kemudian pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting. Nah, sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan, sebelumnya perlu mengadakan persiapan-persiapan yang nantinya akan diperlukan dalam kegiatan penelitian. Nah, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahap persiapan ini adalah yang pertama, dilakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah. Nah, turun langsung ke lapangan ya, atau turun ke sekolah SMP Negeri 1 Siompu. Nah, kemudian dipersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian disusun instrumen dan lembar observasi untuk mengamati kegiatan siswa. Nah, yang keempat yaitu disusun soal tes, kemudian dilakukan uji coba soal pada kelas yang lain dengan jumlah soal itu 30 butir soal. Nah, kemudian dianalisis hasil uji coba soal yang meliputi validitas soal, kemudian reliabilitas soal, kemudian tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Itu tadi rancangannya. Nah, kemudian prosedur kerjanya ada planning atau perencanaan, kemudian acting atau pelaksanaan tindakan, nah kemudian observasi dan refleksi. Nah, ini dilakukan dalam 2 siklus ya. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Di sini ada 3. Yang pertama, tes dilakukan peserta didik berupa soal uraian pada materi organ pada tumbuhan. Nah, kemudian non-tes berupa angket. Kemudian
Nah, angket ini dia merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi, yaitu dilakukan untuk mengambilkan data-data tentang keadaan sekolah dan lain sebagainya yang akan mendukung penelitian yang akan saya lakukan. Nah, kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data ini pada penelitian tindakan kelas dilakukan analisis ya pastinya. Kemudian adapun tekniknya dapat berupa reduksi data, kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan. Di mana reduksi data ini dia yang pertama tadi ya, reduksi data itu dia kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus masalah. Nah, pada tahap ini peneliti di mana pada tahap ini saya akan mengumpulkan seluruh data dari instrumen yang digunakan, kemudian data dikelompokkan berdasarkan fokus masalah dan hipotesis yang saya paparkan tadi. Nah, kemudian penyajian data. Di sini saya akan menyajikan data yang sudah direduksi yang secara deskriptif mempunyai makna. Untuk mendeskripsikan data hasil reduksi tersebut dapat dilakukan dengan secara naratif atau kata-kata, kemudian membuat grafik ataupun membuatnya dalam bentuk tabel. Nah, kemudian penarikan kesimpulan di sini saya akan membuat kesimpulan data dari deskripsi data yang telah disajikan. Nah, kemudian setelah teknik analisis data kemudian itulah hasil presentasi saya mengenai proposal yang saya ajukan tentang peningkatan hasil belajar biologi siswa kelas 8 melalui pendekatan kontekstual teaching and learning pada konsep organ pada tumbuhan di SMP Negeri 1 Siompu. Nah, di sini ada juga daftar-daftar rujukan, nanti dilihat ya pada PPT yang saya tampilkan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.